Selamat malam, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Semoga kita semuanya sehat. Kita diberjumpakan lagi oleh Tuhan melalui program Renungan Menghitung Hari, Rema, versi audio visual. Ini hari yang ke-23. Rema akan menuntun kita beroleh hati yang bijaksana, takut akan Tuhan, dan suka mengasihi. Saudara-saudara, kita siapkan diri kita untuk membaca firman dan merenungkannya bersama. Marilah kita berdoa. Ya Roh Kudus, Engkau Allah yang benar-benar terus mengatur dan mengarahkan hidup kami dan memenuhinya untuk hal-hal yang baik. Dan Engkau menyehatkan kami hingga hari ini, dan Kau beri kesempatan lagi untuk mengalami kehadiran-Mu melalui renungan menghitung hari yang akan membuat kami makin beroleh hati yang bijaksana, makin takut akan Engkau ya Tuhan, dan juga makin hidup saling mengasihi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, saudara-saudara, untuk Rema versi audio visual hari ke-23 malam hari ini, saya menyiapkan bacaan dari 2 Korintus pasal 4 ayat 8 sampai ayat 10. 2 Korintus pasal 4 ayat 8 sampai ayat 10. Saudara bisa membacanya juga. Saya akan membaca 2 Korintus 4 ayat 8 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terkejut. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Amin. Saudara-saudara, Rasul Paulus dan teman-teman dalam beberapa catatan di surat Rasul Paulus terutama, tapi juga bisa kita baca dalam Kisah Para Rasul, cenderung dicurigai dan dituduh bermacam-macam. Tetapi Rasul Paulus ingin membuktikan kepada jemaat dan semua orang bahwa dia seorang nabi yang dengan tulus hati memberitakan Injil. Kalau saudara nanti sempatnya membaca bagian awal dari 2 Korintus pasal 4 ini, di bagian awal dari pasal ini memang Rasul Paulus itu sudah berbicara. Kalau bisa saya bacakan ayat 1, dia katakan, oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Dia dan teman-temannya, dia sangat sadar bahwa pelayanan, kemampuan untuk memberitakan Injil dengan menanggung segala risiko, itu adalah kemurahan Allah saja.
Dan karena itu tidak tawar hati di ayat 1. Karena itu kami tidak tawar hati. Lalu sedikit membela diri di ayat 2, tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Nah, di sini sebetulnya Rasul Paulus membela diri terhadap tuduhan-tuduhan. Ada orang yang menyebarkan pakai istilah modern, menyebarkan hoaks, menuduh yang tidak-tidak terhadap Rasul Paulus dan teman-teman. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya, kami menyatakan kebenaran. Nah, ini sangat tegas. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran, dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Saudara-saudara, Rasul Paulus di sini menawarkan diri untuk dipertimbangkan benar tidak hanya isu-isu itu, tetapi di hadapan Allah semuanya terbuka, tidak ada yang bisa disembunyikan. Oleh karena keyakinan yang begitu kuat ini, Rasul Paulus dalam beberapa suratnya dia mengatakan, ikutilah teladan saya. Karena dia tidak mengandalkan diri, dia mengandalkan Allah, dia mengandalkan anugerah Allah, dia mengandalkan Yesus Kristus. Dan apa yang menarik di sini, saudara-saudara, berhubungan dengan ayat Rema hari ini, ayat 7 menjadi latar belakang yang harus kita baca. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat. Artinya kemampuan memberitakan Injil, kemampuan bertahan di dalam menanggung segala risiko, itu mereka punyai dalam tubuh manusia bagaikan bejana tanah liat yang mudah pecah. Mengapa? Alasannya sangat jelas. Supaya nyata, nah ini yang ingin ditekankan oleh Rasul Paulus, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu, yaitu anugerah Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, berasal dari Allah, bukan dari diri kami sendiri. Di situ letak kekuatan yang luar biasa. Itulah anugerah yang melimpah-limpah yang ada pada Rasul Paulus dan teman-teman. Memang secara fisik mereka lemah, mereka bejana tanah liat, jatuh bisa hancur. Tetapi itu memang disengajakan. Tujuan utama ialah supaya menjadi nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu bukan dari diri mereka, melainkan dari Allah. Kalau kita lihat ayat Rema hari ini ya, sekali lagi saya baca ayat yang ke-8. Jadi karena sudah ada anugerah yang melimpah-limpah, kita bisa mengerti nyanyian yang sangat indah dalam ayat 8 sampai 10 ini. Dalam segala hal kami ditindas. Ini dinyanyikan nyanyian yang sangat indah. Kami ditindas, namun tidak terjepit. Ini luar biasa. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Ini saudara-saudara, kalau kita perhatikan ini memang luar biasa sekali kontras-kontras yang diperlihatkan oleh Rasul Paulus di sini. Dan kalau kita sedikit lebih belajar mau mendapat informasi sedikit tentang bagaimana itu di dalam bahasa aslinya, di dalam bahasa Yunani, kata-kata kerja yang digunakan untuk pertentangan yang makin meningkat itu berada dalam bentuk, kalau dalam bahasa tata bahasa Yunani dalam bentuk present participle, yang itu bisa berarti
ada rahasia kekuatan bejana tanah liat yang itu berlangsung terus. Dan itu kekuatan yang dari Allah. Jadi saudara-saudara, dalam ayat 8 itu pertentangan makin meningkat itu, paradoksal itu. Jadi kalau sekali lagi saya bacakan, kami ditindas namun tidak terjepit. Ini yang pertama. Naik lagi, kami habis akal tapi tidak putus asa. Naik lagi, kami dianiaya tapi tidak ditinggalkan sendirian. Dan yang paling berat di sini ialah kami dihempaskan. Ini bayangkan kalau ya sedih sekali ya, tragedi lah ya. Beberapa kasus ayah menghempaskan anaknya dan mati. Tapi Rasul Paulus di sini menggunakannya untuk menjelaskan bagaimana bejana tanah liat tubuh mereka, tubuh para rasul, tubuh para pemberita Injil, tidak ada apa-apanya. Bisa ditindas, bisa habis akal, bisa dianiaya, bisa dihempaskan. Bisa. Tapi walaupun semakin meningkat ini pertentangan yang diberikan, tapi sekaligus menjadi penguatan yang luar biasa dari siapa yang ada di belakang semuanya itu. Sebetulnya puncak dari paradoksal pertentangan yang dikemukakan oleh Rasul Paulus, penderitaan yang luar biasa pada pihak lain, tetapi perlindungan Allah pada pihak yang lain, pihak satunya. Puncaknya ialah ketika dia berkata, kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami. Saudara-saudara, itu tema untuk Rema versi audiovisual hari ke-23. Kami senantiasa membawa kematian Kristus, kematian Yesus di dalam tubuh kami. Saudara-saudara, apa artinya ini? Ini artinya penderitaan Yesus, kematian Yesus, itulah sebetulnya yang menjadi teladan bagi mereka untuk menghadapi semua hal. Untuk menghadapi tindasan, untuk menghadapi kehabisan akal, untuk menghadapi aniaya, untuk menghadapi hempasan. Tuduhan, tudingan, penghinaan, perendahan, semuanya. Tapi kalau kematian Yesus, dan karena kematian Yesus sudah menjadi dasar dari kehidupan Rasul Paulus dan para rasul, para pemberita Injil lainnya, maka semua itu menjadi ringan. Menjadi tidak soal lagi. Bukan soal lagi. Memang luar biasa kesaksian Rasul Paulus tentang kuasa dari anugerah Allah yang memanggil dia. Kalau kita baca Kisah Rasul pasal 9, bagaimana dia sebetulnya sangat jahat dan mau memusnahkan gereja, mau memusnahkan pengikut Yesus. Tetapi Allah sudah tahu, Yesus sudah tahu orang ini harus ditangkap dan dijadikan seorang penginjil yang luar biasa. Dan ternyata respons Rasul Paulus terhadap panggilan Allah ini memang luar biasa. Sejak itu dia siap. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami. Nah, saudara-saudara, ini memang berhubungan khusus dengan penginjilan. Tapi saudara-saudara, kita juga tentu bisa mengambil kuasa kematian Yesus, anugerah Allah yang melimpah-limpah itu yang berlaku pada Paulus dan menjadi kekuatan Paulus.
kita simpan juga di dalam bejana tanah liat kita, di dalam tubuh kita yang rapuh, di dalam tubuh kita yang lemah. Kematian Yesus bisa kita simpan di dalamnya, yaitu dengan menyerahkan kehidupan kita kepadanya, dan kita terus melihat kepada Yesus, dan Roh Kudus akan terus menjadi kekuatan yang luar biasa di dalam diri kita, yang akan membuat kita bergerak dari hari yang satu ke hari yang lain, dari pergumulan yang satu ke pergumulan yang lain. Dan kalau di dalamnya kematian Yesus selalu kita bawa, maka kita tidak akan pernah menyerah. Saudara, percayalah, kematian Yesus yang saudara bawa dalam tubuh saudara, itu akan membuat saudara mampu berjalan ke depan. Kalau saudara sementara sakit, ingatlah firman ini. Saudara sedang bergumul, ingatlah firman ini. Saudara sedang mengalami cobaan di dalam melakukan hal-hal yang baik, pelayanan di tengah-tengah pelayanan, ingatlah kematian Yesus yang saudara bawa itu akan membuat saudara meledak dengan kemampuan, sukacita. Maka saudara pasti keluar dari masalah-masalah. Ingat, membawa kematian Yesus di dalam tubuh kita membuat kita mampu berjalan ke depan. Percayalah, jangan ragu. Amin. Saudara-saudara, sebentar saya lihat informasi yang sudah dirangkum oleh tim Toraja Reform Generation untuk saya sebut di dalam doa pada malam hari ini. Ya, ternyata cukup banyak saudara-saudara. Saya sangat senang untuk mendoakan. Apalagi kalau saya tahu itu sudah saya biasakan. Saya baca Facebook, ada orang yang mengatakan tolong doakan. Saya langsung tunduk kepala walaupun saya tidak kenal orang itu, tapi Allah mengenal dia. Jadi seperti itu juga mungkin banyak yang saya doakan ini tidak saya kenal, dan ya mungkin mengenal saya secara sedikit sepihak, tapi kita tidak pernah meragukan pengetahuan pengenalan Allah atas diri kita masing-masing. Saya baca supaya nanti saya tidak sebutkan satu persatu lagi ya yang akan bersekutu di dalam doa, atau saya sebut dalam atau saya doakan nanti berita yang sakit dan juga yang sementara dalam pemulihan. Nenek Kitty di Makale, Nenek Kusma di Benteng Batu, Bapak Daud Pongsapan di Makassar, Ibu Hermin Gantina di Makassar, Pendeta Mandan Paratu di Makassar, Bapak SK Palamba di rumah sakit, Mama Freya di rumah sakit, Emarika di Makale, Ibu Marnita di Makale, Bapak Jepri di Makale, Bapak Ayub Toding isoman di rumah, Oma Deka Tonapa juga di rumah, Ibu Alfrida Membala, ini kakak dari Pendeta Adolfina Membala. Ini saya tahu cukup berat pergumulannya dengan penyakit, dan beberapa yang berhubungan dengan syukur. Ada Pendeta Enarso Dedi Denggo yang hari ulang tahun ke-49 hari ini, Ibu Selvia Milka Sipi ulang tahun, Dr. Restu Rante Tondok hari ulang tahun. Ya,
kita ucapkan selamat hari ulang tahun untuk mereka dan kita akan berdoa syukur untuk mereka nanti. Sheila dalam pekerjaan di Jakarta, mohon kita akan doakan dilindungi oleh Tuhan. Sheila ini anaknya Ibu Rita Pakan ya. Rencana perjamuan kudus sedunia besok, nah kita akan berdoa supaya perjamuan kudus itu betul-betul menjadi sesuatu yang mengisi hidup beriman kita dan menumbuhkan iman kita. Yaitu yang informasi yang sampai ke Toraja Reform Generation yang akan kita doakan bersama. Karena sudah saya bacakan, saudara-saudara, setiap kali kalau di Lentera Malam juga saya katakan, sejak ibu, bapak, saudara-saudara sekalian meniatkan untuk didoakan, itu sudah sampai kepada Tuhan. Waktu saya baca lagi dan di dalam doa saya tidak sebutkan lagi satu persatu. Saudara-saudara, kita tenang dan kita berdoa. Kita berdoa. Ya Roh Kudus, Engkau menguasai hidup kami sungguh bersyukur. Karena melalui Rema versi audiovisual hari ke-23, Engkau menguatkan kami dari firman-Mu, bahwa para rasul membawa kematian Yesus di dalam tubuh mereka. Dan itulah yang membuat mereka mampu menghadapi semua persoalan, pergumulan, dan mereka menang. Kami sekarang ini juga sebagai pengikut Yesus, dengan pergumulan dan harapan kami masing-masing, tolonglah kami ya Roh Kudus, untuk terus membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, yang akan menjadi kekuatan yang berlimpah-limpah, memampukan kami menjalani hidup setiap hari bersama Tuhan. Mata kami senantiasa memandang kepada Tuhan yang penuh kasih. Bersama lebih 10 orang yang sakit, Tuhan tahu satu persatu penyakitnya. Tuhan tahu juga cara untuk menyembuhkan mereka. Tuhan tahu bagaimana membuat mereka walaupun begitu sakit, tetapi sesungguhnya mereka tidak merasa lagi karena Tuhan turut merasa penderitaan itu. Kematian Yesus akan menjadi penguatan bagi mereka satu persatu. Dan Engkau mengasihani setiap keluarga untuk mendampingi mereka. Karena mereka butuh kesabaran, mereka butuh iman, mereka butuh pengharapan, dan banyak hal mereka butuh. Tuhan berkenan Engkau memperlengkapi mereka semua untuk menjadi perawat penuh cinta dan kasih kepada keluarga. Demikianlah juga orang-orang yang Kau pakai, para medis, para dokter, dan lain-lain. Dan rumah-rumah sakit di mana mereka dirawat atau rumah tempat tinggal mereka, Engkau akan membuat semua menjadi bagian dari cara-Mu mengasihani mereka sampai sembuh. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur karena ada beberapa orang yang berhari ulang tahun. Mungkin sebagian dari kami yang juga sedang berdoa ini, Engkaulah yang akan menerima ucapan syukur dari kami, karena kami sadar benar tak ada sesuatu yang bisa kami buat supaya usia kami panjang. Itu hanya anugerah-Mu semata-mata. Itu hanya karena belas kasihan-Mu saja. Sehingga pertambahan usia akan selalu membuat kami mengangkat tangan syukur dan doa syukur kepada-Mu. Juga untuk anak-anak kami yang jauh dari kami, Engkau akan menuntun mereka. Berdoa untuk Sheila, berdoa untuk Agi, berdoa untuk semua anak kami masing-masing di tempatnya. Yang studi, yang mencari pekerjaan, kami doakan Engkau melindungi mereka semuanya. Ingatlah ya Tuhan, gereja-Mu yang sedang berusaha terus-menerus hidup di dalam tuntunan Tuhan, memberitakan Injil melalui berbagai cara. Salah satunya ialah melalui perjamuan kudus bersama sedunia esok hari. Engkau menguasai para pelayan dengan Roh Kudus, majelis gereja, anggota-anggota jemaat yang akan ikut. Engkau mengisi hidup kami melalui perjamuan kudus ini dengan kuasa, dengan kematian Yesus,
untuk mengingat betapa hebatnya penderitaan Yesus untuk menggantikan kami memikul hukuman Allah dan untuk menebus kami dari dosa-dosa kami. Tuhan, lindungilah kami sepanjang malam. Bentengi rumah-rumah dan tempat-tempat tinggal kami dengan kehadiran kasih karunia Tuhan. Kami akan aman beristirahat, dan Tuhan siapkan kami bangun untuk esok pagi, mengalami persekutuan bersama, baik di gereja maupun secara virtual. Ya Tuhan, sempurnakanlah doa kami pada malam hari ini. Kami datang kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara, sekianlah renungan menghitung hari versi audio visual hari ke-23. Kita akan terus bersama-sama berdoa. Ke depan, renungan menghitung hari akan mendampingi kita, bersama menuntun kita beroleh hati yang bijaksana, takut akan Allah, dan suka saling mengasihi. Terima kasih untuk persekutuan kita pada malam hari ini. Kita akan bertemu lagi pada Rema audiovisual hari yang ke-24. Tuhan menyertai kita. Amin.